Selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera bagi Anda. Kita bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita pada hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan sapaan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami melakukan semua kegiatan kami mohon kiranya Tuhan menerangi jalan dan langkah-langkah kehidupan kami melalui firman Tuhan. Untuk itu kami sudah siap mendengarkannya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 117 ayat 1 yang berbunyi, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa." Saudara-saudara yang terkasih, Mazmur 117 ini adalah Mazmur yang terpendek dalam kitab Mazmur. Mazmur 117 hanya terdiri dari 2 ayat saja. Para penafsir Alkitab mengatakan bahwa Mazmur ini adalah jantung dari Alkitab karena letaknya persis di tengah-tengah Alkitab kita. Anda bisa hitung bahwa jumlah pasal-pasal sebelum Mazmur 117 ini adalah 594 pasal. Demikian juga jumlah pasal-pasal sesudah Mazmur 117 ini juga sama dengan 594. Berarti Mazmur 117 tepat berada di tengah-tengah Alkitab kita. Oleh karena itu, para penafsir mengatakan bahwa apa yang dikatakan di dalam Mazmur 117 ini merupakan inti dari kehidupan manusia, di mana manusia harus selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita simak apa maksud dari Mazmur 117 ini. Ayat pertama merupakan ajakan kepada segala bangsa dan suku bangsa untuk memuliakan Yahweh. Itu berarti bukan saja bangsa Israel yang akan memuliakan nama Tuhan, tetapi segala bangsa dan segala suku bangsa. Berarti saudara-saudara kita juga diminta untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah ajakan universal untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan. Sama seperti Mazmur ini terletak persis di tengah-tengah Alkitab, demikian juga sebenarnya inti dari eksistensi atau kehidupan manusia haruslah selalu memuji dan memuliakan Tuhan, pencipta alam semesta. Saudara-saudara, ajakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan tentu ada alasannya, ada sebabnya mengapa kita harus memuliakan Tuhan. Apa alasannya itu? Alasan itu diungkap di dalam ayat 2 Mazmur 117 ini. Oleh karena itu, Mazmur 117 ini tidak cukup dibaca hanya ayat 1 saja, tetapi harus langsung dibaca dengan ayat 2 yang memberi alasan mengapa kita diajak, bahkan diperintahkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu marilah kita baca Mazmur ini selengkapnya, yaitu ayat 1 dan ayat 2. Bunyinya demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya.
Saudara-saudara, Rasul Paulus juga mengutip Mazmur ini di dalam suratnya kepada jemaat Roma. Dalam suratnya itu Rasul Paulus tidak saja mengajak jemaat di Roma agar memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada masa-masa yang lampau, tetapi terlebih lagi Rasul Paulus mengatakan bahwa kita mempunyai sukacita yang disediakan oleh Tuhan pada masa yang akan datang ini. Dalam suratnya kepada jemaat Roma, Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 15 ayat 13, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Kata kunci di dalam ayat ini ialah pengharapan. Pengharapan tentu berbicara dan mengantisipasi masa depan yang lebih baik. Itulah arti pengharapan sebenarnya. Kita telah menjalani hidup kita pada waktu sekarang ini cukup berat akibat pandemi COVID-19. Kita tidak bebas bergerak dan bergaul hampir 1,5 tahun lamanya. Dan bukan itu saja. Banyak di antara kita yang mengalami kesulitan, dan bukan kesulitan saja tetapi juga kesedihan, kedukaan, karena ada orang-orang, bahkan saudara-saudara kita, anggota keluarga kita, yang harus berpisah dari kita karena meninggal dunia akibat COVID-19. Kesejahteraan menurun, kesehatan menurun, dan lain-lain hal sebagainya yang tidak sesuai dengan harapan kita sebagai manusia. Di tengah situasi seperti ini, apakah masih cocok kalau Mazmur ini mengajak kita, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, agungkanlah Dia, hai segala suku bangsa"? Apakah kita, saudara-saudara, masih mampu dan harus memuji Tuhan dengan kondisi yang sekarang ini? Firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 10-11 mengatakan, "Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan." Saudara, keteguhan Ayub untuk tetap bertahan dalam iman dan pengharapan berbuah manis 2 kali lipat pada akhirnya. Lagi pula saudara-saudara, Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Korintus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 19, "Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia." Oleh karena itu, saudara-saudara, agar kita dimampukan untuk senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan, hendaklah kita mengingat apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita di dalam hidup kita pada masa-masa yang lampau, dan apa yang akan Tuhan berikan sebagai sukacita kita pada masa-masa yang akan datang. Ada sebuah nyanyian yang sangat terkenal, di mana nyanyian ini akan mengajak kita, menguatkan kita untuk menghadapi masa depan kita berdasarkan apa yang kita sudah lalui pada masa-masa yang lampau. Nyanyian ini adalah satu nyanyian yang sangat terkenal dengan syair sebagai berikut. "Bila topan keras
melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu, hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban berat membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Bila kita melakukan hal yang demikian di dalam hidup kita, saudara-saudara, tentu kita bisa mengaminkan apa yang dikatakan oleh Mazmur 117 itu, yaitu bahwa kita harus memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami dan memberikan pengharapan masa depan yang cerah bagi kami. Kuatkanlah hati kami ya Tuhan, kuatkanlah iman kami. Dalam situasi seperti sekarang ini kami berdoa khusus untuk jemaat Tuhan di GBKP Samarinda dan Sangatta. Berkatilah semua pelayan-pelayan Tuhan di jemaat Samarinda dan Sangatta. Berikanlah kesatuan pikiran dan hati kepada mereka untuk melayani jemaat Tuhan. Dan apabila ya Tuhan ada anak-anak Tuhan yang menderita sakit karena COVID-19 di jemaat Samarinda dan Sangatta, sembuhkanlah mereka ya Tuhan dengan kasih-Mu yang begitu besar. Berikan pengharapan kepada mereka bahwa mereka akan mengalami kesembuhan dan akan mengalami kehidupan yang lebih bahagia di masa depan mereka, karena iman mereka tetap teguh mengikut Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami. Tolonglah pemerintah kami ya Tuhan, supaya pemerintah kami sanggup mengatasi masalah COVID-19 yang sedang melanda negara kami Indonesia. Berkatilah pemerintah kami, berkatilah presiden kami dan menteri-menterinya dan setiap orang yang terlibat di dalam penanganan COVID-19, dokter, perawat, dan orang-orang yang lain yang bertugas untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan melepaskan negara dan bangsa kami dari himpitan penderitaan COVID-19 ini. Dengar kiranya doa kami ini ya Bapa, karena kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.